Orang Indonesia berpotensi menjadi rapper. Bukanlah masalah teknis, tetapi masalah emosional. Yang pasti akan mengatur waktu untuk teman-teman yang ingin belajar bahasa Mandarin. Hai semuanya, saya Apiao. Asli Tiongkok, sekarang tinggal di Indonesia karena suamiku adalah Indonesian. Di channel ini, topik utama kami adalah tentang perbedaan budaya antara Tiongkok dan Indonesia, serta informasi tentang Tiongkok, jalan hidup orang asing di Indonesia, dan lain-lain. Teman-teman yang belum subscribe, silakan klik subscribe button. Terima kasih banyak atas dukungan Anda. Ada banyak teman yang meninggalkan pesan di kolom komentar di video sebelumnya. Apiao, bahasa Indonesia Anda menjadi lebih baik. Terima kasih banyak atas dukungan Anda. Awalnya tidak begitu baik, tapi makin lama dengan latihan menjadi semakin baik. Beberapa orang mengatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa paling mudah di dunia. Dan karena saya sudah di sini begitu lama, saya seharusnya sudah mahir. Ada juga yang berkomentar untuk bisa belajar bahasa Indonesia, kita harus pandai, rajin, dan serius untuk bisa mahir bahasa Indonesia. Menurut saya, tidak sesimpel itu dan tidak bisa dijawab secara sederhana karena punya banyak variabelnya. Dan itu bukan pernyataan sederhana seperti apakah Anda laki-laki atau perempuan. Jadi, mari kita bicara hari ini suka duga belajar bahasa Indonesia. Ayo kita mulai dari duga. Benar-benar tidak mudah. Bahasa Mandarin adalah R dan bahasa Inggris adalah R. Dan bahasa Indonesia tidak sama. Terutama satu kata dengan beberapa Next one, kata yang panjang. Sangat sulit untuk diingat, misalnya menyelesaikan 5 suku kata. Suku kata adalah ketika mulut Anda mengeluarkan suara vokal. Menyelesaikan in bahasa Inggris, finish. 2 suku kata. In Mandarin, 完成 2 suku kata. Jadi ketika datang ke kata yang panjang, saya perlu memperlambat pengucapan. Seperti itu. Dan semakin lambat, semakin sulit untuk diingat. Dan jika Anda ingin mahir dalam suatu bahasa, Anda harus memiliki banyak kosakata. Ada yang akan bilang, pakai bentuk kata yang lebih sederhana aja. Misalnya selesai. Kenapa harus pakai bentuk kata lengkapnya? Jala kamu berbicara sangat kaku, bla 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 bla. Kenapa saya belajar bahasa Indonesia yang baku dari buku, bukan bahasa gaul? Nanti akan saya jawab di akhir videonya. Next one, orang Indonesia bicara sangat cepat. Orang pun sehari-hari masih bisa diikuti, tetapi kadang-kadang ketika saya menonton YouTuber Indonesia atau ketika suami saya sedang meeting, saya suka khawatir, kenapa suami saya tidak sempat bernapas? Orang Indonesia berpotensi menjadi rapper. Dan juga karena bicaranya cepat, terdengar sangat kapur. Seperti menyelesaikan, saya secara alami akan mengatakan satu suku kata demi suku kata. Menyelesaikan. Karena bahasa Mandarin, satu kata adalah satu suku kata. Misalnya, saya lagi belajar bahasa Indonesia. In Mandarin adalah 我正在学印尼语. Satu demi satu. Jadi ini juga salah satu kesulitan dalam belajar bahasa Indonesia. Duga terbesar. Bukanlah masalah teknis, tetapi masalah emosional. Suami saya tidak secara aktif membantu saya untuk belajar bahasa Indonesia. Kami berkomunikasi dalam bahasa Inggris sejak kami bertemu, dan dia merasa tidak nyaman berbicara bahasa Indonesia dengan saya. Dan juga dalam lingkungan pertemanannya semua bisa berbicara bahasa Inggris, sehingga dia tidak berpikir
bahwa belajar bahasa Indonesia adalah hal yang sangat mendesak. Tentunya ia berpikir bahwa lebih baik lalu bisa bahasa Indonesia, tetapi tidak harus buru-buru, santai aja. Dia tidak benar memaksa saya dalam hal apapun, dan saya bersyukur untuk itu. Semua orang tahu bahwa koin memiliki dua sisi dan kemajuan akan relatif lambat tanpa tekanan. Setelah banyak komunikasi dengannya dan saya menjelaskannya, akhirnya mengatakan dia akan mendukung dan bekerja sama. Jadi tugas ini sudah selesai. Masalah emosional untuk saya adalah masalah terbesar karena itu adalah langkah pertama untuk bagi saya. Sejujurnya pada tahun pertama saya datang ke Indonesia, dalam hati saya ada sedikit penolakan terhadap budaya di sini karena culture shock. Saya tidak mau beradaptasi dan tentu saja saya tidak bisa belajar bahasa Indonesia. Setelah memiliki anak, hati saya berubah. Memang naluri ibu sangat alami. Dan setelah memiliki anak, saya ingin menjadi ibu yang baik. Saya ingin image saya di anak saya adalah seorang ibu yang hebat dan bahagia. Jadi saya bisa menerima hidup di Indonesia dan mencoba sebahagia dan sepositif mungkin. Ya, setelah itu saya baru bisa mulai serius belajar bahasa Indonesia. Okay, let's move to suka. Pertama-tama saya berbicara bahasa Inggris dengan baik dan menggunakan alfabet lebih mudah untuk memulai. Kedua, tata bahasanya relatif sederhana. Mandarin menggunakan kalimat aktif, sedangkan bahasa Indonesia sangat banyak menggunakan kalimat pasif. Tetapi karena kalimat pasif juga umum dalam bahasa Inggris, tata bahasanya lebih mudah saya pahami. Selama kosakatanya cukup, Anda bisa mengatakannya. Tadi secara teknis, kalau secara emosional, setelah belajar bahasa Indonesia, saya lebih merasa bebas dan aman di Indonesia. Karena bisa melakukan banyak hal sendiri. Bisa memahami YouTuber dan influencer Indonesia di social media. Bisa mendapatkan informasi sendiri dan tidak perlu terlalu bergantung pada suami saya. Rasa keterlibatan dengan negara juga lebih kuat. Saya merasa bahwa saya menjadi mandiri lagi dan rasa percaya diri saya muncul kembali dan saya bisa hidup lebih nyaman di Indonesia. Juga banyak suka duka saya. Akhir kata untuk menjawab mengapa saya ingin belajar bahasa Indonesia secara baku. Saya sendiri adalah seorang guru bahasa profesional dan saya telah bekerja di industri pelatihan bahasa selama hampir 7 tahun. Saya memiliki sertifikat guru bahasa Inggris untuk sekolah menengah Tiongkok dan sertifikat Teaching Knowledge Test dari Cambridge English. Sebelumnya di China saya mengerja di sekolah dan language center secara tatap muka. Setelah datang ke Indonesia, saya mengerja sebagai guru bahasa Inggris online. Selain itu, saya juga memangkan sertifikat guru bahasa Mandarin dari Institute Confucius. Selain itu, saya juga pernah mengerja bahasa Mandarin untuk beberapa karyawan perusahaan di Jakarta dan beberapa kelas private. Jadi, sebagai seorang profesional, saya menuntut diri saya sendiri untuk belajar secara baku. Saya ingin tahu seperti apa standar bahasa Indonesia sebelum nanti saya tahu bahasa informalnya. Sekarang saya mengerja bahasa Inggris, saya mengerja bahasa Mandarin, dan mungkin dalam beberapa tahun saya akan mengerja bahasa Indonesia
untuk orang Tiongkok yang mau ke Indonesia. Ya, tujuan belajar bahasa setiap orang berbeda sehingga persyaratan dan standarnya juga berbeda. Yeah, that's the reason. Beberapa orang meninggalkan pesan yang mengatakan bahwa mereka ingin belajar bahasa Mandarin dengan Apiao. Terima kasih banyak for your trust. Tetapi tahun ini hingga Desember, jadwal saya sudah penuh, tidak ada waktu ekstra. Mohon maaf. Tapi untuk tahun depan, Apiao pasti akan mengatur waktu untuk teman-teman yang ingin belajar bahasa Mandarin. Tahun depan. Ya. Tahun depan. Ditunggu ya. Okay, I think that's everything for today's video. Thank you very much. Terima kasih banyak for watching. 祝你今天特别特别的开心。我们下个视频再见，拜拜。